Bang Andi, setelah bertemu dengan Pak Jokowi, Anda membacanya apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi? Ingin terus datang intens hadir atau yang seperti Pak Firman bilang kalau dipanggil baru saya datang gitu? Ya beliau eager untuk datang. Oh iya. Eager untuk datang. Tapi kan kata Pak Prof Firman juga mengatakan kan, masa ujuk-ujuk harus datang? Kan harus ada undangannya. Undangan ada, ya tanggal berapa beliau harus hadir, ya beliau akan mempersiapkan waktunya untuk itu. Terlepas beliau ini ada yang namanya silaturahmi kebangsaan, berkunjung beberapa daerah. Tapi ini ada first priority buat beliau. Oke. Michael, Anda yakin Pak Jokowi akan hadir rajin kalau dipanggil? Repot Iya, yakin. saya nggak yakin ya. Nggak yakin, kenapa nggak yakin? Kan udah disampaikan Tapi sama Bang kemarin Firman. gini, saya kemarin sama Bang Andi Azwan di Kompas juga, dan saya mendapat sesuatu pesan sepertinya bahwa mungkin kalau datang takut keamanannya tidak terjamin. Nyatanya Bang Andi Azwan kemarin datang waktu hari Kamis dan dia duduk di antara pendukung-pendukungnya Ibu Dr. Tifa, bahkan saudara-saudaranya Dr. Tifa di sebelah dia duduk, dan keamanannya sampai sekarang tidak ada masalah. Jadi menurut saya Pak Jokowi juga, apalagi Pak Jokowi pasti kan ada pas pampresnya, ada pengamanan, bahkan ada mobil Brimob tuh beberapa kemarin. Nggak ada yang ditakutkan lah kalau soal keamanan. Tetapi ini soal kenegarawanan aja, ya kan? Apakah beliau cukup negarawan untuk datang setelah cukup negarawan untuk melaporkan 12 orang? Salah satunya saya, tanggal 30 April itu, gitu loh. Padahal kita ingatkan lagi, kenapa ini bukan mengatakan dokumen kertas itu palsu. Tapi yang ditemukan oleh Pak Roy Suryo, Bang Rismon Sianipar yang entah di mana sekarang orangnya, dan Dr. Tifa, adalah sebuah skripsi yang tidak ditandatangani penguji. Nah ini saya bisa jawab kalau masalah. Tunggu dulu Bang. Saya bisa jawab untuk ini. Ya, Boleh sebuah silakan. skripsi yang tidak ditandatangani penguji, kok bisa lulus orangnya? Gitu loh. Ini pertanyaan buat saya, apakah dia ini adalah seorang yang punya legal standing untuk bicara tentang skripsi? Saya ada Pak di situ. Jokowi, ya kan? Saya ada di ini kan situ. konten kreator yang mencari Saya ada konten di untuk situ. itu. Kalau kita berbicara tentang yang namanya skripsinya Pak Jokowi, ya, itu yang bisa menjelaskan itu adalah UGM untuk matang itu. Dan UGM sudah menjelaskan berkali-kali. Dan juga kita sudah beradu argumentasi dengan Pak Roy Suryo ya dengan Dr. Tifa itu di berbagai stasiun TV mengenai ijazah yang tidak tanda tangani itu. Saya sampaikan. Di UGM itu banyak sekali itu juga ditemukan oleh Rismon bahwa itu ijazah itu tidak ada tanda tangan. Skripsi. Ya, sorry, bukan ijazah, skripsi. Ya, tidak ada tanda tangan itunya. Dan ingat skripsi itu kan bukan hanya satu, bisa 5, satu ditaruh di perpustakaan pusat, dipegang sendiri, ditaruh di fakultas gitu. Yang paling itu ada satu yang memang komplit ditandatangan karena itu syarat, ya kan kelulusannya kan kayak begitu. Kalau kita lihat di perpustakaan jarang yang full ditandatangani oleh dosen. Bahaya ini klaimnya. Anda tidak bisa itu karena Rismon sendiri yang membeberkan kok. Ini loh banyak loh. Coba Ya, tanya juga dengan Pak Refli Harun apakah sama ada nggak? Skripsinya yang tidak ditandatangani. Karena dia adalah alumni dari UGM untuk itu. Jadi apa yang dikatakan untuk itu, sudahlah Anda bukan ahli dalam hal itu. Anda juga bukan dari UGM untuk itu. Anda ada konten kreator. Jadi kalau kita berbicara tentang Pak Jokowi, ya, kalau beliau dikatakan tidak akan hadir, Anda akan lihat sendiri karena saya ya berkeyakinan penuh untuk itu karena beliau berkali-kali berbicara. Karena mereka ini ingin menggiring isu biar Pak Jokowi tidak hadir. Karena apa? Ya delik aduan absolut. Kalau beliau tidak hadir, ya mereka bisa bebas untuk itu. Masalah ini adalah masalah hukum ya. Jadi tidak berdasarkan keyakinan, tapi fakta. Ya kalau fakta kenapa dia berbicara sebentar. tentang masalah skripsi? Karena pada Itu waktu fakta. ke Jogja, dia yang meliput. Ya faktanya memang banyak Faktanya, kok. sebentar, Banyak yang tidak ditandatangani. Michael, Banyak. Mau fakultas apa saja, hukum, ekonomi, semua dibeberkan oleh saudara Rismon di dalam ya Balik Akademinya dia ketika masih bergabung dengan mereka. Tapi itu udah keluar topik. Itu sudah keluar kenapa topik. dia tahu? Udah keluar topik Karena masalah itu. yang videokan waktu itu di Jogja dia, Saya. di UGM. Lah, Dia tahu Rismon ijazah sudah itu. lihat dan Rismon Dari mana menunjukkan Anda tahu? kepada kita Dia semua di Fakultas Hukum. Oh, ada ya? Tidak tanda tangan. Ekonomi. Oh, ada ya?
itu tidak absolut bahwa itu Sebentar. semua harus Sebenarnya ditandatangani masalahnya itu bukan oleh hanya ijazah. pembimbing akademik. Apa lagi? Sebentar. Bukan masalah Atau ijazah. inskripsi. Ijazah itu hanya satu. Tapi kami minta pertanggungjawaban dari 709 dokumen itu yang ada itu. Itu kan mendukung ijazah itu kan bukan tiba-tiba ada. Kan ada proses. Ya kan? Dengan dikumpulkannya 709 bukti surat dan sebagainya, disitulah akan kita challenge. Ya, lihat Ya, aja nanti kan di persidangan untuk itu. Ada beberapa fakta, termasuk pada tahun 80-81 itu tidak ada sarjana muda diumumkan di koran. Tapi ini ada Ya. di koran. Dan korannya lagi yang bahasa Jawa itu, yang seharusnya poso menjadi puasa. Ya. Dan itu pun diamankan. Respon sendiri yang ngomong, dari perpustakaan diambil, menariknya yang tanggal itu aja yang diambil. Kan sudah disampaikan. Saya boleh, Tunggu Pak Alkatin sedikit ya. saya boleh komen nggak? Rismon, Boleh. Sebentar. satu aja. Oh, coba. Rismon itu datang ke Perpustakaan Kedaulatan Rakyat dan datang ke Kasmujo dan datang ke Desa Ketoyan bukan atas dasar dia sendiri. Dia itu numpang dengan saya. Saya yang menginvestigasi itu dan saya dibantu oleh banyak sekali netizen yang menunjukkan saya di mana rumah Kasmujo. Oke. Ya, jadi itu fakta semua yang dikatakan hilang dari perpustakaan daerah kedaulatan rakyat yang hanya bulan itu saja. Ya. Oke, silakan. Luar silakan, Pak biasa. Firman. Silakan. Hilang. Coba Iya. kita dengarkan dulu Pak Kan- Firman. Kan ini kan Sebentar. ini kan persidangan Bu Tifa. Jangan kita eksplor Pak Jokowi segitu dalam. Mengenai bukti ratusan, ya kalau sudah cukup hanya 2-3 ya, ya selesai. Kami sesuai dengan judul ya. Ya, oh judul. Kalau judul berarti Bu Tifa dan Pak Menanti Roy, kan Jokowi gitu di kan. sidang. Jadi kalau bicara masalah, tadi saya sepakat keyakinan kayak kan nanti kan hanya hakim yang memimpin jalannya persidangan. Yang- Kan gitu. Jadi kalau ditanya ya yang harusnya kita bahas hari ini adalah dikatakan sama beliau-beliau ini adalah palsu, maka dia harus buktikan kepalsuannya. Bukan sebaliknya. Jadi saya mau mencoba memberikan angle Kalau bahwa ahli harus ini dibuktikan yang diperiksa keahliannya ini juga. adalah Ibu Tifa dan Bukan Pak cuma Roy, itu. bukan yang Kalau lain. itu memang asli harus dibuktikan keahlian. Pasti. UGM tidak pernah menunjukkan fisik atau fotokopi. UGM Nah, udah selalu nanti saya narasi. bisa tunjukin pernyataan Ibu Ova. Padahal ijazah itu Ijazah asli. itu adalah pembuktian mata, bukan pembuktian telinga. tapi saya tidak mau membahas karena menarasikan bahwa semakin kami liar membuat bolanya. ijazah. Kenapa saya nggak mau membahas? Bulannya Karena semakin yang di liar. sidang ini Nah, itu bukan fakta. Pak Roy, bukan Pak Oke. UGM tidak Jokowi pernah gitu loh. menunjukkan Oke. fisiknya. Bukan. Soal ini coba saya tanya ke Pak Arianto. Jadi menurut Pak Arianto sendiri, begini, Pak. dalil fitnah dan pencemaran nama atas dasar tudingan ijazah Jokowi palsu oleh Dr. Tifa Roy harus dibuktikan dulu dalil ijazah palsunya atau sebenarnya dua hal ini bisa dilakukan secara terpisah. Ini yang tadi diperdebatkan di sini soalnya. Kalau pendapat saya ya, ini dengan melihat apa yang sudah dikumpulkan oleh penyidik dan kemudian apa yang sudah dibacakan oleh jaksa tadi, gitu ya, itu kira-kira itu nanti sekaligus dalam persidangan ini ya, yang berlangsung adalah yang nomor satu melihat-lihat apakah Pak Jokowi itu lulus dari GAM apa tidak, itu pasti nanti akan dicari itu. Nah di sini adalah perbedaan pendapat antara kubu sini dengan sana. Kalau dari sini kan Tunjukin. Pak Jokowi itu memang betul-betul lulus dari agama apa enggak? Katanya. Kalau memang iya, berarti kan memang dia pasti punya ijazah kan? Iyalah. Itu gitu. Nah, sementara dari sana, mana ijazahnya nggak ada, kan gitu kan? Selama ini nggak pernah dapat ijazah yang asli. Yang dibanding-bandingkan di luar sana, ini buktinya begini, buktinya skripsinya nggak benar. Dan itu kekekahan daripada mereka kayak gitu. Nah nanti lihat aja dari persidangan. Tapi kalau tadi ditanya pada saya, perkiraan saya nanti ya dalam persidangan itu, setelah tadi dibacakan dakwaan itu ya, pasti nanti akan dilihat ini Pak Jokowi ini ijazahnya asli apa tidak. Jadi Caranya adalah nanti dilihat pasti dari gama dulu. Karena yang di dalam berkas itu adalah yang penyelidikan yang dari gama itu semua sudah ada dalam berkas itu. Itu pasti nanti akan dicek gitu. Nah sementara yang dari sana kan katanya mau menambahkan bukti dari sana. Nah pada kesempatan inilah nanti diadu di lapangan.